Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami sekaligus Ketua Tanfidhi DPD FPI Jawa Barat, yaitu beliau wal muhtaram wal mukarram Kiai Haji Wawan beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami. Tidak lupa pula hadir bersama kita yang tadi telah mengajak kita bersolawat dan memberikan nasihatnya Al-Muhtaram wal-Mukarram Madihu Rasulillah Kiai Haji Salimul Afif. Juga yang sudah datang di tengah-tengah kita Ad-Da'iyah Al-Habib Raihan Al-Gadri. Dan semuanya, para kiai, para asatid, tidak lupa Ketua DPW FPI Ciamis Kiai Titing, juga hadir Ketua MUI Ciamis, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka reuni akbar hamdalah sekaligus silaturahmi jamaah umroh Pondok Pesantren Darul Falah. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk para masyayikh, para sesepuh, orang-orang tua Pondok Pesantren Darul Falah yang sudah meninggal dunia. Dan tidak lupa pula untuk sosok yang biasanya selalu mendampingi, membimbing kami kalau safari dakwah di Pariangan Timur, yaitu almarhum wa maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Ma'sum Hasan Akang Cikole, yang saya berasa betul kehilangan beliau. Biasanya beliau selalu ada mensupport kami, mendukung kami, mendampingi kami, membimbing kami. Dan juga segenap para masyayikh kita. Ala anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa bil khusus al walid Abdurrahman bin Umar al-Atta Syarif wa Ibadul bin Yahya
أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahiba'il kiram, saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk dalam rangka reuni akbar alumni Pondok Pesantren Darul Falah. Saudara, pesantren ini adalah salah satu cikal bakal benteng untuk kebangkitan umat, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Muhaddithul Haramain Fakhrul Hijaz Syekhu Masyayikhina, dalam salah satu kesempatan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyampaikan bahwasanya kalau umat mau bangkit maka syaratnya ada 3, saudara. Ayat sabraha? 3. Apalagi di tengah keterpurukan umat yang luar biasa, terombang ambing secara ekonomi, secara politik, secara militer, secara pendidikan, bahkan secara teknologi. Umat tak berdaya, dibuat tak bisa apa-apa. Maka kalau umat mau bangkit, kata beliau, ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh umat. Dan 3 ini harus dilakukan secara simultan, saudara. Artinya 3-tiganya harus dilaksanakan. 1 saja tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kepincangan dan kegagalan ibadallah. Apa 3 syarat tersebut? Perhatikan baik-baik. Yang pertama tahajud. Yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Yang kedua mujahadah. Yang kedua apa? Tadi yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Masya Allah, ini santri-santriwatinya cerdas-cerdas, ini luar biasa. 3 syarat, saudara. Yang pertama kita mulai tahajud. Saudara, tahajud di sini maksudnya bukan hanya sholat malam. Ya, tahajud adalah sholat malam. Tapi yang dimaksud di sini kata-kata tahajud adalah simbol. Simbol tentang ibadah. Penghambaan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu. Enggak, umat ini enggak akan menang kalau enggak ibadah, saudara. Umat enggak akan menang kalau hatinya enggak betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ketundukan. Dengan zikirnya, salatnya, puasanya, riyadhahnya, saudara, wiridnya, dengan segala macam ketundukan kepada Allah. Itu adalah salah satu syarat kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sebab yang namanya kemenangan umat Islam, sejarah mencatat, bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena persenjataan yang canggih, bukan, saudara, karena strategi yang begitu hebat. Ya, itu semua penting, saya nggak nafikan. Tapi di atas itu semua, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Tidak lain dan tidak bukan karena diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu. Saya Dayana orang Ciamis, Dayana orang Ciamis, jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Orang kompak, yang laki nggak ada suaranya, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Semua angkat tangannya, Ciamis, takbir! 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 Sallu ala nabi. Enggak,
Maka saudara, kalau hati kita nggak terikat dengan Allah Ta'ala, nggak bersambung dengan Allah, nggak akan bisa kita menang. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di antara ibadah yang paling besar adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Patuh sama perintah Allah, menjauhi larangan Allah, takwa. Takwa min afdalil ibadat, termasuk bentuk ibadah yang paling luar biasa, paling dahsyat saudara. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah bumi, penduduk sebuah desa, penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan bukakan pintu keberkahan, berkah hasil buminya, berkah usahanya, berkah waktunya, berkah orangnya. Alhamdulillah. Syaratnya takwa, saudara. Enggak, kalau nggak takwa nggak bakal bisa. Sebagaimana ketakwaan membawa keberkahan, sebaliknya yang namanya maksiat bawa sial. Yang namanya maksiat bikin datang musibah. Yang namanya maksiat menjadi penyebab tertundanya pertolongan dari Allah Subhanahu. Oh, nggak main-main saudara, itu maksiat. Bawa sialnya nggak main-main. Di dalam sebuah hadis mauquf, perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat disebutnya mauquf, kalau perkataan tabi'in disebutnya maqtu, kalau perkataan Rasulullah disebutnya marfu'. Wa ma udhifa lin nabi marfu'u. Kalau perkataan Nabi disebut hadis marfu'. Perkataan sahabat disebut hadis juga, tapi hadis mauquf. Dari Sayyidina Abu Hurairah, ada orang ngomong di depan Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innal 'asi la yadul ila nafsa. Wahai Abu Hurairah, itu sesungguhnya orang yang bermaksiat, yang mabok, yang judi, yang zina, la yadurru ila nafsa. Orang maksiat tuh hanya membahayakan dirinya sendiri, dia nggak akan membahayakan orang lain. Bahasa gampangnya, biarin aja, nggak usah ribut kalau ada yang maksiat. Begitu dengar Abu Hurairah perkataan tersebut, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalla innal hubara tamutu huzalan min khataya bani Adam. Kata siapa maksiat hanya membahayakan diri sendiri? Ya, kita setuju. Orang kalau maksiat faqad dzalama nafsah. Ini semua nih kalau melakukan maksiat, main judi, narkoba, nonton porno, zina, pacaran, saudara. Kalau sudah maksiat, orang mendolimi dirinya sendiri, saudara. Kenapa mendolimi dirinya sendiri? Karena setiap satu maksiat kita lakukan, berarti kita satu langkah mendekat ke neraka, satu langkah lebih jauh dari sorga. Na'udzubillah min. Berarti kalau kita pengen menyeburkan diri kita sendiri ke neraka, berarti kita zalim atau tidak? Zalim terhadap diri sendiri, saudara. Tapi kezaliman itu nggak berhenti pada dirinya sendiri. Apa kata Abu Hurairah? Kalla innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ada burung namanya burung hubara. Burung hubara itu, saudara, di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, burung hubara itu adalah burung yang paling pinter nyari makan, saudara. Jadi kalau burung-burung lain atau binatang-binatang lain nggak dapat makan, burung hubara itu tetap dapat makan. Saking pinternya dia nyari makan. Tapi kata Abu Hurairah, innal hubara, yang namanya burung hubara, meskipun dia begitu pintar nyari makan, la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Burung-burung hubara tersebut sampai mati dalam keadaan kurus, kelaparan. Kenapa? Gara-gara kena sial dosa yang dilakukan oleh manusia, saudara. Dosa dikerjakan manusia, tapi sampai burung ikut mendapatkan imbasnya. Sampai nggak dapat makan, sial, gara-gara dosa manusia. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak, berarti dosa bawa sial atau tidak? Orang kompak, bawa sial atau tidak? Bawa sial atau tidak? Berarti mabok bawa sial atau tidak? Judi bawa sial atau tidak? Pacaran bawa sial atau tidak? Mudah-mudahan yang pacaran malam ini putus semuanya. Wah. Tapi dapat jodoh semuanya. Yang putri dapat jodoh yang soleh.
Yang perempuan dapat, yang laki-laki dapat jodoh yang solehah. Amin ya rabbal. Bahwa sial saudara. Jadi dampaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia berdampak kepada kemakmuran masyarakat tanpa disadari saudara. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar." Kata Nabi SAW, kalau sebuah kaum enggak bayar zakat, maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala cegah turunnya hujan di tengah-tengah mereka. Seringkali kekeringan, panceklik terjadi kata Nabi, gara-gara ada sekelompok orang yang enggak bayar zakat. Enggak bayar zakat bentuk maksiat. Makanya Pak Bu, kalau kita ngaji fikih, di bab fikih ada namanya sholatul istisqa. Sholat istisqa ini saudara, kalau dalam keadaan kekeringan, sholat buat minta supaya diturunkan hujan sama Gusti Allah Subhanahu. Itu kalau di fikih disebutkan sebelum sholat istisqa, yang namanya imam pemimpin di suatu tempat dianjurkan untuk menghimbau keluarganya supaya taubat, istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, kembalikan itu hak-hak orang. Kenapa? Karena bawa sial. Bahkan disuruh puasa dulu saudara kalau sholat istisqa dianjurkan. Kenapa? Supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Coba dibuka dulu supaya guru kita jalannya lancar. Mudah-mudahan Kiai Salimul Afif panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah, dibuka dulu, dibuka. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dibuka jalannya. Kalau sudah semuanya bisa duduk kembali. Nah, bisa duduk kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti maksiat bawa sial atau tidak? Bawa sial atau tidak? Makanya jangan Wah, sampai di situ saudara. Al-Imam Subki cerita. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Abdul Ali bin Abdul Kafi As-Subki, pengarang kitab daripada Jam'ul Jawami' Tajuddin As-Subki. Itu beliau menceritakan dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, bahwasanya kata beliau, inna indi wa inda kulli muslim haqqun fi ada'is salawatil khamas. Kata beliau, saya punya hak atas sholat 5 waktunya setiap muslim. Loh kok bisa Habib? Iya kata beliau. Karena kalau famata farrata muslimun wahid fi salatin wahidah faqad i'tada 'alal jami'. Kalau ada satu muslim yang meninggalkan satu sholat, maka pada hakikatnya muslim tersebut sedang zolim ke semua muslim yang ada di dunia saudara. Jadi satu muslim meninggalkan satu sholat, kata Imam Subki, itu berarti hakikatnya dia sedang zolim kepada semua muslim yang ada di dunia. Maksudnya bagaimana Beb? Iya, karena di dalam sholat ketika tahiyat akhir ada assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ada doa buat semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Berarti setiap ada satu orang meninggalkan sholat, ada umat Nabi Muhammad yang gak kebagian jatah doa. Kalau dia gak kebagian jatah doa, berarti ada hak yang tidak ditunaikan. Hati-hati saudara, berarti satu sholat kita tinggalkan, berarti kita berbuat zalim kepada semua muslim karena tidak menunaikan hak doa mereka saudara. Naudzubillah min. Makanya maksiat ini bahaya luar biasa. Makanya dulu zaman khalifah pernah sebuah pasukan dikirim. Begitu pasukannya dikirim saudara, tahu-tahu nggak menang-menang, padahal pertempurannya kecil. Begitu dicek, ternyata di tengah-tengah pasukan, ketiga pasukan-pasukan lain tahajud, ada sekelompok pasukan yang meninggalkan tahajud saudara. Kata khalifah, oh ini dia nih,
Ini pasukan yang lalai, yang hatinya nggak bersambung kepada Allah. Ini yang menyebabkan datangnya kekalahan. Ini yang menyebabkan tertundanya kemenangan. Karena kemenangan kita datangnya bukan dari manusia, bukan dari jumlah, bukan dari kecanggihan, tapi kemenangan kita datangnya dari Allah. Maka kalau kamu mau menang, sambungkan hatimu dengan Allah. Takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semuanya sebelum saya lanjutkan. Masyarakat Ciamis, santri-santriwati semua siap bersatu? Kurang semangat, kurang kompak. Siap bersatu? Siap jalankan perintah Allah? Siap jauhi larangan Allah? Siap untuk bersambung hati kita dengan Allah? Siap selalu istiqamah jalankan zikir kepada Allah? Semua angkat tangannya. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi itu yang pertama. Syarat pertama kalau kita mau menang harus artinya tahajud, kita ibadah, hati bersambung kepada Gusti Allah Subhanahu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah sehingga datang pertolongan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kalau umat mau menang yang kedua harus mujahadah. Yang kedua apa? Apa artinya mujahadah, Habib? Maksudnya di sini ay mujahadah fi talabil ilm. Bersungguh-sungguh nuntut ilmu. Umat enggak akan menang, saudara. Kalau keilmuan di tengah-tengah kita lemah, umat enggak bakal menang. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah. Dulu di tahun 400-an Hijriah sampai 500-an Hijriah, saudara, itu yang namanya Masjidil Aqsa pernah dikuasai sama pasukan tentara salib, saudara. Saat itu umat Islam enggak berdaya. Ulama-ulama terpecah belah. Islam pecah jadi negara-negara kecil saat itu, saudara. Sehingga tentara salib bisa menguasai Masjidil Aqsa. Seperti yang terjadi sekarang di Israel. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Israel segera hancur. Amin ya rabbal. Singkat cerita, sampai akhir-akhir tahun 500-an Hijriah. Begitu di akhir-akhir tahun 500-an Hijriah, Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Ada seorang panglima yang luar biasa hebat. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, saudara. Dipimpin itu pasukan dengan gagahnya, dengan kokohnya, dengan kompaknya. Salahuddin maju, saudara, bertempur dengan tentara salib. Akhirnya mereka diberikan kemenangan dan Masjidil Aqsa berhasil kembali direbut. Allahu Akbar. Pertanyaannya, bagaimana Salahuddin bisa menang? Setelah sekian lama umat Islam gak berdaya menghadapi tentara salib, kok tahu-tahu Salahuddin sama pasukannya bisa menang? Kalau cuma faktor Salahuddin sendiri saja, gak mungkin. Seorang diri apa artinya, saudara, menghadapi sebuah pasukan? Tentunya di sini bukan hanya faktor Salahuddin, tapi Salahuddin bisa menang karena di belakangnya ada pasukan yang hebat. Generasi emas Jilu Salahuddin, pasukan yang kokoh, yang tangguh, yang bersatu, saudara, yang tidak terpecah belah. Ini yang menyebabkan Salahuddin menang karena ada pasukan hebat di belakangnya yang taat pada pimpinan, yang tidak mundur dalam berjuang, saudara. Tapi timbul pertanyaan lagi, kaifa yadhharu Jilu Salahuddin? Bagaimana bisa muncul generasi seperti generasi Salahuddin? Karena generasi Salahuddin, saudara, enggak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Dia enggak muncul dari dalam tanah. Generasi Salahuddin enggak turun dari langit, saudara. Maka pertanyaannya, kaifa dhahara Jilu Salahuddin? Bagaimana generasi Salahuddin bisa muncul? Wa kaifa adatil Qudus? Bagaimana mereka bisa merebut kembali Masjidil Aqsa? Ada seorang ulama namanya Dr. Majid Ursan Kailani. Dia tulis kitab judulnya Kaifa Yadhharu Jilu Salahuddin. Kalau yang bahas tentang kejadian perang salib udah banyak, tapi yang bahas meneliti bagaimana bisa muncul generasi Salahuddin, beliau yang melakukan penelitian itu, saudara. Ternyata begitu diteliti, generasi Salahuddin bisa muncul bukan secara instan, bukan begitu saja, tapi melalui proses panjang jasa para ulama dalam mendidik umat, saudara.
Dan ternyata begitu diteliti, diselidiki saudara, di antara sekian banyak ulama, yang paling besar jasanya di dalam melahirkan generasi Salahuddin adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, saudara. Jadi ada peran Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali, saudara, setelah sekian tahun melakukan pengembaraan, kemudian beliau khalwat. Beliau masuk untuk, saudara, merenung secara mendalam bagaimana permasalahan umat untuk merumuskan daripada obatnya. Setelah beliau keluar dari khalwatnya, dikaranglah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Luar biasa di dalamnya, saudara. Ada solusi dari berbagai permasalahan umat. Dihidupkan kembali itu ilmu agama, saudara. Imam Ghazali ajarkan kitab ini. Beliau Imam Ghazali buka pesantren. Bukan hanya buka pesantren, beliau juga ajarkan murid-muridnya. Diajarkan di berbagai tempat, saudara, ilmu-ilmunya Al-Imam Al-Ghazali, saudara. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali punya murid, muridnya punya murid, namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir adalah guru dari Salahuddin Al-Ayyubi, guru dari Nuruddin Zanki. Artinya apa? Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, murid daripada Ibnu Asakir. Ibnu Asakir, murid dari murid Imam Ghazali, Salahuddin dan Ayyubi. Dan Nuruddin Zanki adalah barakah min barakatil Ghazali, salah satu keberkahan ilmunya Al-Ghazali, saudara. Takbir. Artinya apa? Ternyata umat itu bisa menang karena ilmu agama dihidupkan kembali. Makanya kalau umat ilmu gak dihidupkan, jangan mimpi umat ini bisa bangkit, saudara. Jangan mimpi umat yang bodoh, yang gak ngerti syariat nabinya bisa bangkit kalau gak hidupkan ilmu agama. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, yang namanya ilmu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu yang wajib, saudara, ilmu yang mahmud. Ilmu fardu ain seperti ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Kita wajib sholat, wajib paham hukum yang berkaitan dengan sholat. Kita wajib wudu, harus paham ilmu yang berkaitan dengan wudu. Kita harus menunaikan zakat, pahami yang berkaitan dengan zakat yang wajib ditunaikan. Kalau ada yang mau pergi haji, belajari hukum yang berkaitan dengan haji. Mau transaksi, harus tahu syarat-syarat daripada hukum-hukum transaksi. Mau nikah, harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Itu ilmu yang hukumnya fardu ain, saudara. Tapi ada di sana ilmu yang namanya fardu kifayah. Di antara ilmu yang fardu kifayah, ta'allumu daqaiqil ulumi syar'iyyah, belajar ilmu syariat sampai mendalam. Sekiranya dia bisa menjawab permasalahan umat, itu hukumnya fardu kifayah. Di dalam satu wilayah harus ada yang alim muhakkik dalam ilmu fikih, menjadi rujukan dalam masalah fikih. Alim muhakkik dalam ilmu akidah, menjadi rujukan dalam masalah akidah. Alim muhakkik dalam berbagai disiplin ilmu harus ada, saudara. Itu hukumnya fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu kedokteran itu fardu kifayah, saudara, hukumnya. Karena kalau satu wilayah nggak ada dokter sama sekali, repot atau tidak? Repot. Kata Imam Ghazali, ilmu kedokteran hukumnya fardu kifayah. Dalam satu wilayah kalau sama sekali nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, dosa itu yang tahu semuanya, saudara. Termasuk ilmu yang fardu kifayah apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri untuk bisa menghasilkan kebutuhan orang banyak, fardu kifayah. Dan berbagai macam disiplin keilmuan lainnya. Termasuk sekarang perang saudara-saudara kita di Gaza. Kalau umat Islam gak ada yang bikin senjata, gak ada yang mampu membuat senjata canggih untuk melawan musuh-musuh Allah, dosa, saudara. Itu termasuk fardu kifayah. Termasuk belajar ilmu teknologi, fardu kifayah. Kalau umatnya nggak suka ilmu, nggak belajar ilmu, baik yang fardu ain atau fardu kifayah, bagaimana umat mau bangkit, saudara? Betul, betul. Makanya salah satu kebangkitan umat harus dengan apalagi zaman sekarang, masya Allah, luar biasa, saudara. Kita di zaman fitnah yang dikatakan oleh Nabi SAW, badir bil amal, fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi, segeralah beramal sebelum nanti fitnah
gelapnya seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Malam hari kalau nggak ada lampu, orang nggak tahu ada apa di kanannya, ada apa di kirinya, apakah ada lubang di depannya atau tidak. Itu kalau gelap sudah gulita luar biasa seperti itu. Nabi gambarkan keadaan akhir zaman seperti itu, saudara. Gelap gulita, orang udah nggak tahu yang mana halal, haram, hak, batil, benar, salah. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Dan ini terjadi. Berapa banyak orang pagi imannya masih kuat, siangnya lihat video yang menggoyah keimanan, sorenya udah berubah hatinya, saudara. Terjadi zaman sekarang. Apa yang terjadi, saudara? Kata Nabi SAW, ketika zaman itu datang, la yanju fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmu. Makanya beruntung, bersyukur orang-orang tua murid, beruntung, bersyukur wali-wali santri, para santri-santriwati beruntung, bersyukur dipilih oleh Allah untuk mondok belajar ilmunya Nabi Muhammad. Karena ini adalah cikal bakal kebangkitan umat. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Kalau perorangan saja, kalau Allah inginkan kebaikan untuknya dibikin paham ilmu agama, bagaimana umat? Kalau umat nggak paham ilmu agama, bagaimana mau dapat kebaikan, saudara? Maka kalau Allah inginkan kebaikan buat umat, Allah bikin paham ilmu agama, saudara. Betul? Betul? Dan pesantren benteng ilmu. Luar biasa, nggak ada duanya pesantren saat ini, ibadallah. Makanya kata guru saya Dr. Al-Habib Segaf Baharun, kalau umat mau selamat di akhir zaman, minimal setiap keluarga anak-anaknya harus melakukan 4M. Apa? Berapa M? Berapa M? Perhatikan ibu-ibu. Bu. Ini ibu-ibu diam-diam aja masih hidup. Entah ya, Bu. Damang, Bu. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang khusyuk dengarkan ilmu panjang umur, sehat walafiat. Tapi ibu-ibu yang ngobrol apalagi main HP, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Lah. Lanjut. Berapa M? Kalau umat mau selamat harus ada 4M dalam setiap rumah, saudara. Setiap keluarga anak-anaknya mesti ada 4M. Apa 4M tersebut? Yang pertama mondok. Yang pertama, udah paling aman mondok sekarang, udah luar biasa. Dijaga anak-anak kita, Pak Bu, Masya Allah, tahajud sudah dibangunkan, 5 waktu berjamaah, zikir, hidupnya buat belajar ilmu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, anak kita sekarang, Bu, Pak, kalau di rumah apa yang dikerjakan? Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau makan yang dipegang sendok. Liar mau makan pegang HP. HP bangun tidur HP, mau tidur HP, mau sholat HP, setelah sholat HP, segala macam ada di HP, saudara. Berapa banyak anak-anak perempuan yang kehormatannya hilang gara-gara HP, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Tapi begitu di pondok dijaga anak kita, Bu, Pak. Dipisahkan dulu dari HP supaya perkembangannya maksimal, supaya bagus, supaya terhindar dari negatif-negatif yang ada di media di dunia maya, saudara. Dibikin siap dulu mentalnya, fisiknya, pikirannya, sehingga nanti kalau keluar dari pondok megang HP sekalipun sudah ada benteng dalam dirinya, saudara. Ini adanya di pesantren. Tapi hati-hati juga kalau mondokin anak, jangan asal pesantren. Pesantren yang jelas, pesantren Ahlus Sunnah. Jangan yang penting kata Hanif, yang penting kata Habib Hanif, yang penting mondok, pesantren. Akhirnya mondoknya di Zaitun sama Syekh Panji Gumilang, saudara. Nah, jangan, pondok yang jelas, yang Ahlus Sunnah. Kalau kata Syekhuna Profesor Habib Abdullah Baharun,
Al-Ma'had Al-Islamiyah Qal'atul Islam di Indonesia. Pesantren adalah benteng terbesar umat di Indonesia, saudara. Selama masih ada pesantren, insya Allah tidak akan ada yang bisa untuk coba-coba goyang umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jaga pesantren, siap makmurkan pesantren, siap kawal pesantren. Takbir. Makanya saya penting untuk menyampaikan, saudara, pesantren ini benteng umat. Mereka musuh-musuh Islam tahu. Makanya sekarang Pak Bu, kalau Anda lihat di media sosial, bahkan media mainstream sekalipun, ada upaya-upaya untuk merusak citra pesantren, saudara. Sekarang kalau lihat berita soal pesantren yang muncul pelecehan seksual. Lihat berita tentang pesantren yang muncul kekerasan seksual, cabul. Betul ente? Betul ente? Saya nggak menafikan, ya kejadian-kejadian itu ada, saudara. Karena yang namanya pemegang pesantren atau semua yang ada di pesantren bukan malaikat. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi kalau ada kejadian seperti itu, wajib untuk diproses hukum secara tegas, saudara. Tapi kalau kita mau lihat prosentasenya, dibandingkan dengan di sekolah-sekolah umum, dibandingkan dengan di luar, nggak ada apa-apanya, saudara. Kejadian kekerasan seksual, pelecehan seksual di pesantren dibandingkan dengan sekolah umum kecil, sedikit. Dibandingkan dengan kampus-kampus di luar kecil, sedikit. Tapi gara-gara kejadiannya di pesantren kecil, dibesar-besarkan, dinaikin terus beritanya. Supaya apa? Supaya pesantren jelek, supaya orang lihat pesantren buruk, supaya orang takut kepada pesantren. Betul ente? Betul ente? Hati-hati Bapak Ibu. Ini perang terhadap pesantren, kata guru saya, nggak main-main. Ini perang terhadap pesantren, fokus, serius, luar biasa, saudara. Maka kita umat Islam, khususnya para kiai, para santri, satu, wajib untuk menjaga nama baik pesantren, saudara. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang bisa bikin coreng pesantren, ingat, dampaknya bukan hanya kepada Anda, tapi akan nama pesantren dimanapun jadi buruk gara-gara tingkah Anda, saudara. Berapa dosa yang akan ditanggung ibadah Allah? Jadi satu, santri, kiai wajib untuk menjaga nama baik pesan. Yang kedua, saudara, kalau ada media-media yang mencoba membangun citra buruk terhadap pesantren, lawan, jangan dibiarkan, saudara. Kalau mereka menunjukkan satu keburukan pesantren, kita tunjukkan 1000 kebaikan pesantren, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya santri-santri, jawab yang kompak semuanya. Siap jaga pesantren? Kurang kompak, kurang semangat. Siap jaga pesantren? Siap kawal pesantren? Siap hidupkan pesantren? Siap makmurkan pesantren? Siap jadi duta-duta yang baik untuk pesantren? Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Kenapa ya tah? Masya Allah. Insya Allah jadi santri-santri yang soleh sadayana, insya Allah. Amin ya rabbal. Lanjut. Tadi yang pertama setiap rumah harus ada apa? Satu. M yang pertama apa? Mondok. M yang kedua, Habib, anak saya nggak mau mondok, udah kadung, udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa, masukin madrasah. Yang kedua apa? Seenggaknya dia paham ilmu agama, bisa ngaji. Biar besok kalau ibu bapak mati ada yang ngirimkan bacaan pahala, Pak Bu. Supaya ibu-ibu nggak dituntut gara-gara nggak memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Banyak madrasah kita yang bagus-bagus, saudara. Madrasah kita yang unggulan, yang berprestasi banyak. Kenapa kok sebagian orang begitu anti dengan madrasah? Gengsi. Yang kedua madrasah, saudara. Alhamdulillah, saya alumni madrasah dan saya juga alumni pondok pesantren. Saya bangga jadi alumni madrasah dan saya bangga jadi santri alumni pondok pesantren, saudara. Alhamdulillah. Itu M yang kedua. M yang ketiga, kalau nggak bisa madrasah udah kadung, sekolah di tempat umum ya udah nggak apa-apa. Minimal yang ketiga mengaji. Yang ketiga apa?
Silahkan sekolah di luar di tempat umum, ambil ilmu-ilmu umum bagus. Tapi jangan lupa sisihkan untuk anak Anda belajar ngaji, belajar baca Quran, belajar cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara ibadah yang benar, cara beradab, berakhlak yang benar. Karena cuma dengan itu anak Anda bisa selamat dunia akhirat. Jadi M yang ketiga apa? Mengaji. M yang keempat. Sebelum saya lanjut yang keempat, tadi M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga. Kalau nggak bisa M yang ketiga, minimal M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. M yang keempat, cari majelis-majelis dekat, banyak kiai-kiai punya majelis, habaib-habaib punya majelis. Dalamnya ngajar fikih, ngajar halal haram, ngajar akidah, ngajar tauhid, saudara. Masa nggak ada waktu? Giliran buat nongkrong, waktu ada. Giliran buat main HP, waktu ada. Giliran buat jalan-jalan, waktu ada. Giliran buat majelis, waktu nggak ada. Ye, bebegik. Betul tuh, betul tuh. Jadi M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat, majelis, saudara. Kalau mondok nggak bisa, madrasah nggak bisa, mengaji nggak bisa, majelis nggak bisa, maka M yang kelima, modal sia. Jelas, jelas. Jangan mimpi umat bangkit kecuali kalau dihidupkan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Ulama jangan nanggung, jadi ulama yang alim. Teknokrat yang ahli teknologi umat Islam jangan nanggung, jadi ahli-ahli teknologi yang hebat. Jadi arsitek yang hebat, jadi ilmuwan yang hebat, jadi saintis yang hebat. Untuk apa? Untuk kebangkitan umat. Karena umat tidak akan pernah bangkit kecuali dengan ilmu. Dan itu ada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya lagi, jawab ya Kopak. Semua masyarakat Ciamis siap untuk hidupkan ilmu? Siap menuntut ilmu? Siap hidupkan ilmunya Rasulullah? Siap bangkitkan ilmu-ilmu yang fardu ain? Siap bangkitkan ilmu-ilmu fardu kifayah? Takbir! Sallu ala Nabi. Tadi yang pertama tahajud, yang kedua mujah, serius, sungguh-sungguh nuntut ilmu. Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Umat nggak akan bangkit kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki kecuali dengan jihad, saudara. Ya, ilmu saja nggak cukup. Ya, ibadah saja nggak cukup, tapi juga harus jihad, saudara. Kalau hanya mengandalkan ilmu saja, para nabi sama para sahabat ilmunya kurang apa, tapi tetap jihad. Kalau cuma mengandalkan ibadah, alasannya nabi dan sahabat ibadahnya kurang apa, tapi tetap jihad, saudara. Malamnya mereka tahajud, paginya mereka bagaikan singa-singa di medan tempur, saudara. Itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Karena mereka tahu yang namanya kebangkitan gak akan pernah bisa terjadi kecuali juga dengan jihad. Jihad itu darwat sinamil Islam, adalah ujung tombak Islam yang akan menjaga daripada kemuliaan dan kejayaan Islam, saudara. Termasuk bentuk jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, berantakan ini umat, saudara. Termasuk bentuk jihad, jihad bil qital, betul-betul jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita yang saat ini ada di Gaza, saudara. Luar biasa, mereka bertempur, mereka bertahan, mereka berjuang. Mudah-mudahan Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Luar biasa, saudara. Walaupun mereka dihianati oleh negara-negara Arab di sekelilingnya, saudara. Saat ini luar biasa Gaza mengalami genosida yang begitu dahsyat. Sampai makanan pun dibikin sulit untuk masuk. Hari-hari ini anak-anak kecil, perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang ada di Gaza, saudara, mati gara-gara kelaparan, saudara. Barusan saya di WA sama guru saya, Abuya Profesor Habib Abdullah Baharun. Beliau mendapatkan WA dari salah satu kakak kelas saya di Ahqaf, Syekh Abdullah Syahin. Syekh Abdullah Syahin ini kakak kelas saya di Ahqaf, orang Gaza. Dia WA barusan kasih kabar, Habib minta doa. Saat ini anak saya di rumah sakit, kondisinya kritis gara-gara anak saya sudah lama gak makan, Habib. Anak bayi, saudara, anak kecil.
Sampai nggak bisa masuk makanan. Mereka jihad, mereka berjuang. Tapi umat meninggalkan mereka. Kenapa saat ini Israel begitu luar biasa? Bisa membabi buta melakukan genosida? Karena negara-negara Arab meninggalkan jihad. Negara-negara Islamnya meninggalkan jihad. Israel mengancam Gaza sendirian. Tidak ada yang membantu Gaza. Semuanya tutup mata. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu jihad ditinggalkan, apa yang terjadi? Umat hancur, saudara. Padahal Israel kecil, Pak. Israel itu negara kecil dan di sekelilingnya negara-negara Arab. Israel itu paling orang Yahudinya sekitar 6 juta, 7 juta orang. Itu pun selama perang kemarin banyak sudah kabur, keluar, takut, lari ke Eropa, lari kemana-mana, saudara. Sedangkan di sekeliling Israel ada negara-negara Islam, negara-negara Arab dengan penduduk total lebih dari 300 juta orang. Kalau negara-negara Arab itu mau bangkit kompak bersatu, mereka hantam itu Israel, saudara. Selesai. Saya yakin dalam seminggu kalau nggak berhenti dihantam itu Israel. Mesir punya tentara, Abu Dhabi punya tentara, Saudi punya tentara, Kuwait punya tentara, saudara, Yordan punya tentara, Irak punya tentara, Suriah punya tentara. Kalau mereka kompak, satu hari Gaza merdeka, satu hari Aqsa merdeka, saudara. Betul. Tapi kenapa sampai sekarang sudah lebih dari 500 hari saudara-saudara kita di Gaza dibantai, seakan-akan kita nggak mampu berbuat apa-apa? Jawabannya satu, jihad ditinggalkan, saudara. Begitu jihad ditinggalkan, umat jadi lemah. Akhirnya musuh seenaknya mencabik-cabik kita, ibadallah. Makanya saya serukan umat Islam, jangan berhenti berjihad untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Yang bisa berjihad dengan hartanya, jihad dengan hartanya, saudara. Yang bisa berjihad dengan media sosialnya, jangan pernah bosan, terus lanjutkan jihad dengan medsosnya, saudara. Yang bisa berjuang berjihad dengan cara memboikot produk-produk Israel, terus lanjutkan jihadnya, saudara. Karena hanya dengan jihad umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua. Siap lanjut bela Palestina? Siap lanjutkan perjuangan? Siap ganyang Israel? Siap ganyang Amerika? Takbir! Jihad itu kayak di Palestina, musuhnya jelas, kafir harbi. Umat Islam melawan kafir harbi Israel. Itu namanya jihad fisabilillah di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina lagi jihad fisabilillah di jalan Allah, ngelawan kafir Quraisy, kafir harbi, saudara. Kafir Quraisy itu jadi ya. Ngelawan kafir harbi Israel, Yahudi. Tahu-tahu di Indonesia kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad ngelawan kufar itu fisabilillah. Tapi kalau jihad untuk ngelawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hada fisabilillah syaitan. Bukan fisabilillah, saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam Besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Beliau datang berangkat, laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar Front Pembela Islam, laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan?
membubarkan, memusuhi sesama muslim di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya apa, saudara? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam. Ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam. Ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah. Ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami nggak ridho. Ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo. Bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Saudara, kami umat Islam, kami dari Front Persatuan Islam, kami santri-santrinya membesar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama Muslim, saudara. Bagi kami sesama Muslim darahnya haram ditumpahkan. Al Muslim akhul Muslim, sesama Muslim saudara-saudara. Idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau Muslim sama Muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama Muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab ya Pak, kira-kira kalau besok ada yang mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tablik akbar para habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap jaga pengajian, siap jaga majelis-majelis taklim. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.